Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang fungsi yang meliputi materi tentang definisi fungsi, fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif, fungsi inversi, dan terakhir adalah komposisi fungsi. Kita mulai dari materi tentang definisi fungsi. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan, relasi biner F dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskannya sebagai F yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. F yang merupakan fungsi dari A akan sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Himpunan A tersebut disebut sebagai daerah asal atau domain dari F dan himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain dari F. Jadi jika kita gambarkan di sini, ini adalah domainnya yaitu himpunan A dan ini adalah kodomainnya yaitu himpunan B, di mana himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan suatu fungsi F ya. Jika F merupakan fungsi dari A sama dengan B, maka B tersebut dinamakan image atau bayangan dari A. Dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut sebagai jelajah atau ring dari F. Jelajah atau ring dari F tersebut adalah himpunan bagian atau subset atau mungkin juga berupa proper subset dari B. Kita tahu bahwa fungsi adalah relasi yang khusus. Kekhususan tersebut tercakup pada dua hal penting. Yang pertama, tiap elemen di dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B, berarti bahwa jika A, B merupakan anggota dari F dan A, C juga merupakan anggota dari F, maka berarti B sama dengan C. Selanjutnya, fungsi juga dapat dispesifikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama himpunan pasangan terurut. Kita lihat contohnya. Di sini misalkan fungsi tersebut didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah 1,A, 2,B, dan 3,C. Terlihat di sini bahwa yang depan adalah anggota dari domain dan yang belakang di sini A, B, dan C adalah anggota dari kodomain. Anggota domain tidak ada yang double ya, dan semuanya dihubungkan dengan anggota dari himpunan B. Yang kedua adalah formulasi pengisian nilai atau assignment. Contohnya di sini, fungsi tersebut dinyatakan sebagai fx sama dengan 2x plus 10. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Contohnya di sini, f adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan ganjil ke himpunan bilangan genap. Kita lihat contoh dari fungsi. Misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W, maka relasi F akan sama dengan 1,U, 2,V, dan 3,W. Relasi F tersebut adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Daerah asal dari F adalah himpunan A dan daerah kawan atau kodomainnya adalah B. Kita perhatikan bahwa jelajah atau ring dari F adalah himpunan yang anggotanya adalah U, V, dan W yang kebetulan sama dengan B. Jika kita gambarkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3
Juga ada himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di mana F menghubungkan himpunan A ke himpunan B. 1 di sini dihubungkan dengan U, 2 dengan V, dan 3 dengan W. Terlihat di sini bahwa kumpulan dari peta atau bayangan adalah U, V, dan W, sehingga jelajah atau ring dari F adalah himpunan yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini, ring atau jelajah tersebut kebetulan sama dengan himpunan B. Contoh selanjutnya, misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini, relasi yang didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, U, dan 3, V adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Daerah asalnya adalah himpunan A dan daerah kawan atau kodomennya adalah himpunan B, sedangkan jelajah atau ring dari F adalah himpunan yang anggotanya adalah U dan V. Bisa kita gambarkan di sini untuk lebih memperjelas. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. 1 dihubungkan dengan U, 2 juga dihubungkan dengan U, dan 3 dihubungkan dengan V. Terlihat di sini bahwa fungsi tersebut memiliki ring atau jelajah, yaitu himpunan yang anggotanya adalah U dan V. Selanjutnya akan kita bahas tentang contoh yang bukan merupakan suatu fungsi. Misalkan ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Jika relasi F adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, V, dan 3, W, bukan merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, karena tidak semua elemen di dalam himpunan A dipetakan ke himpunan B. Atau dengan kata lain, terdapat 4 yang merupakan anggota dari himpunan A yang tidak dipetakan ke B. Bisa kita gambarkan di sini, misalkan himpunan A adalah anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini 1 dipetakan ke U, 2 ke V, dan 3 ke W. F yang merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B bukan merupakan suatu fungsi, karena di sini terdapat 4 yang merupakan anggota dari A, tapi 4 tersebut tidak dipetakan ke himpunan B. Dengan kata lain di sini ada anggota dari himpunan A yang tidak dipetakan ke himpunan B. Padahal jika F ini merupakan suatu fungsi, maka seharusnya seluruh anggota dari A harus dipetakan ke himpunan B. Kita akan lanjutkan untuk contoh yang bukan merupakan fungsi. Di sini terdapat himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Relasi F yang merupakan himpunan di mana anggotanya adalah 1, U, 1, V, 2, V, dan 3, W. Ini bukan merupakan suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B, karena terdapat elemen di himpunan A yaitu 1 yang dipetakan ke 2 buah elemen di B yaitu U dan V. Jika kita gambarkan di sini, ini himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. 1 dipetakan ke U, 1 juga dipetakan ke V, 2 dipetakan ke V, dan 3 dipetakan ke V. Terlihat di sini bahwa semua anggota himpunan A itu dipetakan ke himpunan B, akan tetapi terdapat anggota di A yaitu 1 yang dipetakan 2 kali, yaitu ke U dan ke V. Oleh karena itu, relasi F yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B tersebut bukan merupakan sebuah fungsi. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi injektif. Kita lihat definisinya. Fungsi F dikatakan satu-satu atau one-to-one atau disebut juga sebagai injektif jika tidak ada 2 elemen pada himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota dari himpunan A, maka bayangan dari A dan B tersebut, yaitu FA, tidak sama dengan FB, bila mana A tidak sama dengan B.
Jika F yang memetakan A itu sama dengan F yang memetakan B, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Kita lihat contoh dari fungsi injektif. Misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, W, dan X. Maka relasi F di sini definisinya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, W, 2, U, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi injektif. Karena bisa kita lihat di sini untuk setiap A1 dan A2 yang merupakan anggota dari himpunan A dengan A1 tidak sama dengan A2, maka bayangannya juga tidak sama, yaitu di sini FA1 tidak sama dengan FA2. Jika kita gambarkan dengan menggunakan diagram panah, di sini akan lebih terlihat secara jelas. A yang merupakan anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, W, dan X. Di sini 1 dipetakan ke W, 2 ke U, dan 3 ke V. Maka fungsi tersebut adalah fungsi yang injektif ya, karena di sini terlihat untuk setiap dua buah elemen yang berbeda di A, maka petanya pun akan berbeda. Kita lihat contoh fungsi injektif yang selanjutnya. Di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Relasi F yang merupakan himpunan yang anggotanya adalah 1, W, 2, U, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi injektif. Karena bisa kita lihat di sini, untuk setiap dua buah elemen yang berbeda di himpunan A dengan A1 tidak sama dengan A2, maka bayangannya akan berbeda, yaitu FA1 tidak sama dengan FA2. Bisa kita gambarkan di sini, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini 1 dipetakan ke W, 2 ke U, dan 3 ke V. Ini merupakan fungsi injektif, karena setiap dua buah elemen yang berbeda di himpunan A, pasti petanya pun akan berbeda. Kita lihat contoh bukan merupakan fungsi injektif. Jika dua contoh sebelumnya ini menunjukkan fungsi yang injektif, maka kali ini akan kita tunjukkan sebuah contoh yang bukan merupakan fungsi injektif. Di sini terdapat himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Maka relasi V yang definisinya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, U, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B. Ini bukan merupakan fungsi injektif, karena di sini kita lihat bahwa A1 yaitu 1 tidak sama dengan A2 yaitu 2, tapi 1 dan 2 tersebut dipetakan ke elemen yang sama yaitu U. Dapat kita gambarkan di sini dengan menggunakan diagram panah. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini ada F ya, 1 dihubungkan dengan U, 2 juga dengan U, lalu 3 dengan V. Terlihat bahwa terdapat dua buah elemen yang berbeda dari A, yaitu 1 dan 2, ini berbeda ya, tapi di sini petanya sama, yaitu U. Sehingga jelas bahwa fungsi tersebut bukan merupakan fungsi yang injektif. Kita bahas selanjutnya tentang fungsi surjektif. Definisinya, fungsi F dikatakan pada atau onto atau disebut juga sebagai surjektif jika setiap elemen pada himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen dari himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan ring dari F. Fungsi F tersebut disebut sebagai fungsi pada himpunan B. Kita lihat contoh dari fungsi surjektif. Misalkan ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini terdapat relasi F yang anggotanya adalah 1, W, 2, U, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi yang surjektif ya, karena setiap B yang merupakan anggota dari himpunan B akan terdapat A yang merupakan anggota dari himpunan A, sedemikian sehingga FA itu sama dengan B. Dengan kata lain, B tersebut merupakan ring dari F. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B, anggotanya adalah U, V, dan W. 1 dihubungkan dengan W, 2 dengan U, dan 3 dengan V. Terlihat di sini bahwa setiap anggota dari B maka pasti akan dapat ditemukan
anggota dari himpunan A yang merupakan prapetanya. Sehingga di sini setiap anggota dari himpunan B merupakan peta dari himpunan A. Dengan kata lain, B tersebut merupakan ring dari F. Sehingga jelas bahwa F tersebut merupakan fungsi yang surjektif. Kita lihat di sini contoh yang bukan merupakan fungsi surjektif. Di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Relasi F yang merupakan himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, U, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B bukan merupakan fungsi surjektif karena terdapat elemen di B yaitu W yang bukan merupakan anggota ring dari F. Kita lihat di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini 1 dipetakan ke U, 2 juga dipetakan ke U, 3 dipetakan ke V. Terlihat bahwa tidak semua anggota dari himpunan B itu merupakan anggota ring dari F, yaitu W. Di sini W bukan merupakan peta dari himpunan A ya, sehingga jelas bahwa di sini F tersebut bukan merupakan fungsi yang surjektif. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi bijektif. Kita lihat definisinya. Fungsi F dikatakan berkorespondensi satu-satu atau bijektif jika F tersebut merupakan fungsi injektif dan surjektif. Jadi jika sudah terbukti bahwa suatu fungsi adalah fungsi injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Akan tetapi apabila salah satu atau keduanya itu bukan merupakan fungsi yang injektif ataupun surjektif, maka fungsi tersebut bukan merupakan fungsi yang bijektif. Selanjutnya akan kita bahas tentang contoh fungsi bijektif. Misalkan di sini terdapat himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B yang anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini relasi F yang merupakan himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, W, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi bijektif karena fungsi F tersebut adalah fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jika kita gambarkan di sini himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini 1 dipetakan ke U, 2 dipetakan ke W, dan 3 dipetakan ke V. Terlihat jelas bahwa setiap dua elemen yang berbeda dari himpunan A akan dipetakan dengan peta yang berbeda di himpunan B. Maka jelas bahwa F tersebut adalah fungsi yang injektif. Kita dapat lihat pula bahwa setiap anggota dari himpunan B merupakan anggota dari ring dari fungsi F. Sehingga jelas bahwa ring dari F tersebut adalah sama dengan himpunan B. Maka F tersebut merupakan fungsi surjektif. Karena F adalah fungsi yang injektif dan surjektif, maka terbukti bahwa F tersebut adalah fungsi yang bijektif. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi inversi. Jika F adalah fungsi bijektif dari himpunan A ke himpunan B, maka kita dapat menemukan balikan atau inversi atau disebut juga sebagai inverse dari F. Fungsi inversi dari F kita lambangkan dengan inverse dari F seperti ini. Dan misalkan A adalah anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B, maka F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Kita bisa gambarkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dihubungkan ke himpunan B oleh fungsi F. Maka di sini jika A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka bisa kita tuliskan FA ini sama dengan B. Jika kita balik di sini, kita petakan dari himpunan B ke himpunan A, fungsinya adalah fungsi F inverse, maka bisa kita tuliskan di sini F inverse B itu akan sama dengan A karena elemen B pada himpunan B ini dipetakan ke elemen A yang merupakan anggota dari himpunan A oleh fungsi F inverse. Fungsi yang bijektif sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya.
Begitu juga sebaliknya, sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikkan jika fungsi tersebut bukan merupakan fungsi bijektif, karena fungsi balikannya tidak ada. Kita lihat di sini contoh dari fungsi inversi. Jika himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W, relasi F yang didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, W, dan 3, V dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang bijektif. Kita lihat di sini, F inverse adalah inverse dari relasi F, yaitu relasi dari himpunan B ke himpunan A dengan B, A adalah anggota dari F inverse. Yaitu di sini F inverse tersebut dituliskan sebagai himpunan yang anggotanya adalah U,1, W,2, dan V,3. Jadi F tersebut adalah fungsi yang invertible. Bisa kita gambarkan di sini himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. Di sini himpunan A dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F, 1 dipetakan ke U, 2 ke W, dan 3 ke V. Maka di sini jika kita akan memetakan himpunan B ke himpunan A, maka oleh fungsi F inverse ya. Di sini elemen U dipetakan ke 1, V ke 3, dan W ke 2 oleh fungsi F inverse tersebut. Jadi F tersebut adalah fungsi yang invertible. Selanjutnya akan kita bahas tentang komposisi fungsi. Karena fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi, maka kita juga dapat melakukan komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G kita notasikan dengan F bundaran G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan C yang didefinisikan oleh F bundaran GA. Di sini sama dengan F dari GA. Jika kita gambarkan, di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A dipetakan ke himpunan B oleh fungsi G, dan himpunan B dipetakan ke himpunan C oleh fungsi F. Di sini komposisi F dan G kita notasikan dengan F bundaran G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan C. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B, anggotanya adalah U, V, dan W, serta C, anggotanya adalah X, Y, dan Z. Fungsi G yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah 1, U, 2, U, dan 3, V, serta fungsi F yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C, di mana fungsi F tersebut definisinya adalah himpunan yang anggotanya adalah U, Y, V, X, dan W, Z. Maka fungsi komposisi dari himpunan A ke himpunan C adalah V bundaran G, di mana definisinya adalah 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Jika kita gambarkan di sini, ada fungsi A ya, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Fungsi B anggotanya adalah U, V, dan W, serta fungsi C anggotanya adalah X, Y, dan Z. Fungsi G memetakan dari himpunan A ke himpunan B, di mana 1 dipetakan ke U, 2 juga dipetakan ke U, serta 3 dipetakan ke V. Himpunan B dipetakan ke himpunan C oleh fungsi F, di mana 1 dipetakan ke Y, V dipetakan ke X, dan W dipetakan ke Z. Maka di sini kita bisa tentukan fungsi komposisi dari himpunan A ke himpunan C. Di sini melalui himpunan B tentunya ya. Di sini kita bisa tentukan F bundaran G. Anggotanya adalah, di sini kita perhatikan 1 dipetakan ke U lalu dipetakan ke Y, sehingga anggota dari F bundaran G yang pertama adalah 1, Y. Lalu yang kedua di sini 2 dipetakan ke U lalu dipetakan ke Y, sehingga elemen yang kedua adalah 2, Y. Dan yang ketiga di sini 3 dipetakan ke V, dipetakan lagi ke X, sehingga anggota yang ketiga adalah 3, X. Jadi anggota dari F bundaran G adalah 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Di akhir perkuliahan, seperti biasa di sini terdapat tugas yang harus kalian selesaikan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom.
Inilah akhir perkuliahan mata kuliah Matematika Dasar pertemuan ke-9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.